Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, wa khususan ketua Forum Komunikasi Pencak Silat Madura Kalimantan Barat, Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Habib Abu Bakar Al-Haddad. Ngereng tu aki beliau kak dintoh, karena malam bangken beliau mungkin tak bisa along bolong sarang peten kaula ajunan saja. Malar muka beliau kak dintoh sarang keluarga besar beliau selalu ikaruni sehat wal afiyah. Bene berkembang saja urusan dunia kala bena akhirat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terjukan dan selera nasemulja al-mukarram wal muhtaram al-alim al-allamah ad-da'i ila Allah Kiai Haji Muhammad Nasir Maksudi. Terjukan si hadir dan malam bangken kak dintoh ngireng peten kaulah sarang ajunan setaja selalu menghimbau tuaki beliau kak dintoh malar muka ban Allah Subhanahu wa taala. Beliau kak dintoh selalu ikaruniai sehat wal afiyah. Terjukan berkembang setaja urusan dunia kala ban akhirat kaangkui ketaatan di Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terjukan tak kalib sesangat peten kaula amul jaki engki kak dintoh al Ustad Abdul Rahman. Terjukan tak kalib sesangat peten kaula amul jaki al Ustad Muhammad Hakam. Terjukan tak kalib sesangat peten kaula amul jaki al Ustad Amiruddin. Terjukan tak kalib sesangat peten kaula amul jaki engki kak dintoh tamu kehormatan si hadir nang malam bangken kak dintoh, yakni Bapak Wakil Wali Kota Kota Pontianak, yakni Bapak Bahasan SH, yang juga hadir di tengah-tengah kita, yakni guna untuk memeriahkan ataupun menyantuni anak-anak yatim dan juga janda yang ada di forum kita. Terjukan tak kalib sesangat peten kaula amul jaki dak setaja para rabu si hadir nengkak dinto tempat bentak kalib sesangat peten kaula amul jaki engki kak dinto kangkui tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sebada nengkak dinto tempat setak bisa peten kaula nyebut aki asma'ipon wakidan pawakidan, namun hal kak dinto tak ngurangi rasa hormat kala bentak tim abdinah dak para ajunan saja. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Terjukan tak kalib sesangat peten kaula amul jaki engki kak dinto para rabu si hadir dan kak dinto tempat bentak kalib sesangat peten kaula ngormati engki kak dinto baik daripada staf jajaran kepolisian TNI maupun Polri sampai kepada staf kelurahan, kecamatan dan kepada staf RT dan RW setempat. Malam hari ini tentu dapatan kaula sarang ajunan setaja ampun ngauningi kaangkui along polong atau apol kompol, yakni dalam wadah FKPSM tentonah malar muka silaturrahim kak dintoh beni kun cuma itunya perkompolan kak dintoh beni kun cuma itunya malar muka baki nang yajun Allah Subhanahu wa taala. Peten kaulah sarang ajunan setaja polong sarang ratu guru, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Malar muka setaja sehat dir kak dintoh lang malam bangken menabi pada setak sehat malar muka ban Allah yang kata setaja penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Malam bangken kak dintoh kaangkui pertemuan kenging ke-16, yakni di kediaman
Al-Ustadz Muhammad Hakam dengan perguruan ataupun guru besar Janur Kuning berserta rombongan. Baik, pada malam hari ini Patan Kaula selaku Master of Ceremony setentona bakal mandu acara dari awal ke antos akhir. Kak Dima Patan Kaula ampun ngagungi sosonan acara. Sepertama Kak Dinto pembukaan kelaban suratul Fatihah. Senomor 2 Kak Dinto pemausan tawassul Patan Kaula ngaturaki nada selera na semulja Al-Ustadz Muhammad Hakam. Acara senomor 2 engki Kak Dinto pemausan tahlil Patan Kaula ngaturaki nada selera na semulja Al-Ustadz Amiruddin. Lanjut acara ipon engki Kak Dinto pemausan solawat asrafal anam Patan Kaula ngaturaki nada Al-Ustadz Muhammad Hakam. Lanjut acara ipon engki Kak Dinto mau'idatul hasanah ataupun ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yakni Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Nasir Maksudi. Lanjut acara ipon engki Kak Dinto seni hiburan. Sebelum seni hiburan Kak Dinto santunan anak yatim kelaban rendah. Lanjut acara terakhir engki Kak Dinto pencak silat atau berhiburan tutup kelaban doa. Aneka susunan acara semalar muka acara Kak Dinto dari awal ke antos akhir kenging ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kagui pembukaan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lanjut acara ipon senomor 2 engki Kak Dinto pemausan tawassul Patan Kaula ngaturaki nada selera semulja Al-Ustadz Abdurrahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak langkong seporana dek para sesepuh khususnya dek para asatid dan khususnya dek para tokoh masyarakat setempat. Tak langkong Pak Yai saja para asatid tak langkong Ustaz Hadrawi. Tak kok cuba ibu di nak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalladzi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in summa khususan ila ruhi Allah Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Syekh Abdul Hasan As-Sadili wa Syekh Bahauddin Naqsabandi qaddasallahu sirrahum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه صغيرة وكبيرة ذكر وأنثى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. إن الله الكريم يؤتيه مشاعرهم وينور ضرائعهم ويؤلي درجة في الجنة ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة رضا الله تعالى ثم خصوصا إلى جميع أستاذنا المرحومين سيدنا الشيخ زبير بن سيد أهلا وسيدنا الشيخ معروف بن سيد زبير بن سيد أهلا وسيدنا الشيخ ميمون زبير بن سيد زبير بن سيد أهلا وسيدنا الشيخ مجيد كامل بن شيخنا ميمون زبير بن سيد زبير بن سيد أهلا وسيدنا الشيخ غابة بن عبد الله أباب بن شيخنا ميمون زبير بن سيد زبير بن سيد أهلا وسيدنا الشيخ مسيح سارang وسيدنا الشيخ إحسان جامبس بنتن سياسين الفادني وسيدنا الشيخ عبد الحسن السادلي وشيخ خطيب السنبسي وشيخنا محمد خالد بن عبد اللطيف البنكلني وشيخ هاشم أشعري وشيخ عبد الكريم وشيخ شمس العارفين وشيخ أسد شمس العارفين وشيخ أحمد فويد أسعد وشيخ بشير نووي وشيخ نووي عبد الجليل وسيدنا سيد عبد الله بن ألوي الحداد صاحب الراتب وسيدنا سيد محمد بن ألوي المالكي وسيدنا بن صالح بن مسلم الحميد وسيدنا بن صالح بن ألوي الحداد وسيدنا بن شيخ بن شيخ الكاب وسيدنا بن جعفر الكاب وسيدنا بن منذر بن فعد مسوى وسيدنا بن علي بن أبو بكر سكران سكاب وسيدنا حبيب أبو بكر بن محمد السكاب كرسي وسيدنا سلطان محمد سيف الدين وسيدنا سلطان محمد زين الدين وسيدنا سلطان ردين سليمان وسيدنا سلطان أمين الله المغربي وسيدنا سلطان سعيد كبرى وسيدنا سيد حسين بن أحمد القدري وسيدنا سيد إدرس بن عبد الرحمن الإدروس وسيدنا سيد إسماعيل مندو وسيدنا سيد رسال البنجري وسيد سمان بن عبد الكريم الحسني وسيدنا سيد محمد زيني بن عبد الغني مرتبورا وسيدنا سيد مساوي بن عبد المعين وسيدنا سيد سراجي مسلم بقى بن عبد الرحيم وسيدنا سيد أستاذ سريف الأمين بن شهربي بن بوليجان وسيدنا شيخ أبي كفتح الله عبد الحليم أبو عباس وسيدنا سيد بن رمدي وسيدنا سيد حجي فاتمين وسيدنا سيد أستاذ كريم الله بن مستجاب وسيدنا سيد إمام رملي بن سكي وسيدنا عبد الله سهل وسيد خليل الرحمن وسيد فريل السهل تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة رضا الله تعالى ثم خصوصا إلى جميع أرواح المرحومين pujuk Jambil Halil wa pujuk Tolayang wa pujuk Peneram wa pujuk Den Manambon wa pujuk Ja'far wa pujuk Torona wa pujuk Asokah wa pujuk Lembung wa pujuk Panapa wa pujuk Sabbana wa pujuk Jantana wa pujuk Ampel wa pujuk Giri wa Said Abdullah wa pujuk Salim Hidayatullah wa pujuk Sarab wa pujuk Tasrib wa Said Saleh wa Said Yusuf wa Said Hasan wa pujuk Batapotai wa pujuk Gelatak wa pujuk Perang wa pujuk Rang Perang wa pujuk Tokona wa pujuk Gakar wa pujuk Rambai wa pujuk Batu Ampar wa pujuk Koengko wa pujuk Asoleh wa pujuk Makam Cimat wa pujuk Ali Tengal wa pujuk Karomah wa pujuk Lanceng wa pujuk Selami pujuk Batak pujuk Langkar pujuk Lanceng pujuk Angsana pujuk Tak Sirap wa pujuk Karpote wa pujuk Karang Panas wa pujuk Mukemuk wa pujuk Cuntrang wa pujuk Kibang wa pujuk Perle wa pujuk Tengbiki wa Kiai Musaki bin Abdul Adim taqabbal minna bi asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والصحابة والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا إلى جميع العلماء العاملين وجميع المصنف المخلصين ولجميع الملائكة المقربين ملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل المنكر نكر ركب أتيت مالك ورضوان برضا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى جميع الكبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا وأساتذتنا ولمن استمعنا ها هنا بسببهم ثم خصوصا إلى روح المرحوم كي حاجي فوزي خليل بن إسماعيل كي حاجي مرسودي بن مبي كي مقصودي بن صعيب بن ياسين وكي يحيى بن سنايو وجلال بن محمد عمر عبد المعين بن جلالين يوسف بن عبد المعين حاجي منصور بن ريمان أستاذ شريف الأمين بن شهراوي أسيدين بن كسيب سارينا بنتي قسن كاميسا بنتي كسيب مسنادة بنتي هرتدين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufanin nirar. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata bi fadlika ahlalil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bariha syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة رضا الله تعالى ثم خصوصا إلى روحاني وجسمانية صحة والعافية ظاهرا وباطنا Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Haddad alarmuga sareng Gusti Allah paring kesehatan paring kemudahan dalam setiap urusan ben malarmuga setiap keluarga paring kesehatan paring kemudahan dalam setiap urusan ben khususan ila ruhani wa jasmaniyah siha wal afiyah zahiran wa batinan guru peten kaula ring sepo peten kaula Kiai Haji Muhammad Nasir bin Kiai Haji Maksudi bin Kiai Haji Suib bin Kiai Haji Yasin malarmuga sareng Gusti Allah paring kesehatan paring kemudahan dalam setiap urusan paring kegempangan ben malarmuga setiap kotoran paring kotoronan sesoleh ben sesolehah khususah ben malarmuga Bapak Wali Kota Peten kaula sareng ajunan sedaya bahasan panikah nomor situng bi Gusti Allah paring kesehatan secara zahir secara batin baik dalam rumah tangga sedaya keluarga paring kesehatan bi Gusti Allah Subhanahu wa taala ban malarmuga bi Gusti Allah paring keistiqomahan paring kegempangan untuk mengayomi peten kaula sareng ajunan sedaya ban khususah saya hadir di tempat jamaah forum malarmuga bi Gusti Allah paring kebarokahan kalaban along polong panikah malarmuga bi Gusti Allah paring kesehatan bi Gusti Allah paring kegempangan setiap urusan paring ketoronan sesoleh ben sesolehah ban malarmuga forum ke depan nikah makin maju ban malarmuga forum ke depan nikah semakin sae ban malarmuga forum ke depan nikah semakin jaya ban malarmuga anggota forum panikah tak akorang sebalik kejen atamba ban malarmuga dalam forum panikah sobung olaan semerosak ke forum. Innallaha yahdina wa yaksifu qarabatina wa yakti hajatina wa yuyassiru umurana wa yarfa'u lana darajatina wa yuslihu su'unana wa yaj'aluna hadina muhtadina barrina muttaqina salimina ghanimina mu'afaina min kullil balaya dunya wa ukhra bi sirri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له استغفر الله العظيم وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أستغفر الله العظيم وأتوب إلي 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 أستغفر الله العظيم لأستاذي 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 أستغفر الله العظيم لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلى على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد والسلام عليك يا أحمد رسول الله محمد صلاة وسلام عليك يا أحمد رسول الله محمد رسول الله صلاة وسلام عليك يا أحمد رسول الله محمد رسول الله صلاة وسلام عليك يا أحمد رسول الله رسول الله صلاة وسلام عليك يا أحمد رسول الله محمد رسول الله صلاة وسلام عليك يا أحمد رسول الله محمد رسول الله محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا محمد يا عروس الله الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل العاد فلربي كل حمد جل سراه العاد إذ حبنا بوجود المصطفى دي محمد يا الله مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحب الله الله مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي يا رسول الله أهلا بك إن بي نسعد يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد الله مرحبا يا
marhaban jaddal hu ya ban ya nur al aini nur aini Husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban dai wa bijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad wa bijahi ya ilahi kulla maqsad wahdina jasa bili sabili kaibihi nas adwa nur syad Allah ya Rasulullah ji'na min ziyaratasi Allah ya Rasulullah jina min sidina nartaji minka syafa'a inda Rabbil alamin Rabbi faghfir li dhunubi bi barakatil hadi ya Allah lighna bi jahi fi jiwari khair maq'ad Rabbi faghfir li dhunubi bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa salatullahi taghsha أشرف الرسل محمد ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي يا الله وسلام مستمر كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد. Malar muka kelaban pembacaan salawat kadintoh Badan kaula sareng ajunan setajah bagi nang ajunan Allah kenging syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lanjut acara ipun kika dintos kaping 5 Mau'idatul Hasanah. Insyaallah bakal sampai aki sareng selera na semulja al-mukarram wal mukhtaram al-alim al-allamah ad-da'i ila Allah Kiai Haji Muhammad Nazir Maksudi, kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus tamu istimewa kita pada malam hari ini,
Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Bahasan Sarjana Hukum. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam ketaatan, Allah berikan kebarokahan dan kesehatan sehingga beliau senantiasa bersama kita membangun kota Pontianak berdasarkan amanahnya. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan dan keselamatan. Al-Mukarram Ustadz Hadrawi Amal, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Amiruddin, para guru besar dari perkumpulan yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Pencaksilat Madura Kalimantan Barat yang pada malam hari ini hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mohon maaf tak tersebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu saja mari kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridha-Nya kita semua dapat hadir berkumpul dalam majelis rutin setiap 2 pekan sekali, yang alhamdulillah pada malam hari ini tuan rumahnya ya, janur kuning tapi bajunya hitam. Janur kuning yang sudah dihitamkan. Ya, mudah-mudahan hajat Sohibul Bait dan hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita aturkan untuk junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Macam cek ketur kabeh ni ya. Maroko nggih. Panggi sekala kabeh. Agak tur. Dan ini nih tumben juga ndak ramai. Mungkin karena nunggu nanti nih jam 10 Maroko lagi. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap 2 pekan kita kumpul bersilaturahim, tidak lain dan tidak bukan merajut kebersamaan untuk dan punya maksud hajat agar warisan budaya leluhur kita ini bisa terabadikan dan terus terpelihara. Dan itu adalah anugerah, karena kita belum jadi guru besar yang menciptakan jurus dan perguruan, tapi baru melanggengkan dan meneruskan. Sungguh prestasi yang luar biasa daripada orang tua kita terdahulu yang telah mengabadikan, menitipkan sebuah ijtihadnya berupa gerakan pencak silat yang ini sebenarnya miniatur seperti kita, Pak. Kalau kita dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sumber yang sama, Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa, maka saya pun berkeyakinan bahwa jurus pencak silat ini dulunya sama. Cuma kemudian karena pindah ke sana ke sini akhirnya jurusnya jadi rada berbeda. Barangkali perlu para guru besar ini duduk bersama merumuskan apa betul jurus pencak silat itu dulunya sama, dari sumber guru yang sama. Ini biasanya mik orang NU ngak nikah nikah. Jar gelejeran mik. Mun kele macam lagu anu kisah macam ada nyemunyian. Tepak mau iso itulah hasanah patah hasanah.
Apakah jurus gerakan itu sama atau tidak sama? Dan begitu banyaknya perguruan-perguruan pencak silat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, dan ini sudah terabadikan sebagai warisan sah dari negara Nusantara, negara Republik Indonesia, yang diabadikan oleh UNESCO. Tahu UNESCO, Pak? UNESCO itu bener engku buraya. Bahwa pencak silat itu adalah warisan leluhur khas bangsa Indonesia. Walaupun ada di negeri-negeri lain, tapi rata-rata bersumber kepada negara Nusantara. Dan itu, para hadirin sekalian, penting rasanya kepada kita semua dari sekian banyak perguruan-perguruan yang bertebaran. Ada yang secara resmi berpakem, berhimpun di organisasi negeri yang diakui oleh Republik kita bernama IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Dan ada juga perguruan barangkali yang tidak terhimpun di IPSI, dan sebagian hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nggak ada tunjangannya, bayarannya kayak ini, kayak orang ngaji zaman dulu. Ini abahnya Ustaz Hadrawi, guru ngaji. Ini guru ngaji rata-rata. Nah, bayarannya orang ngaji zaman dulu ya begitu. Entar ke pintere, entar ke kiai, belajar gitu. Nggak dikasih tarif, nggak dikasih bayaran seperti sekarang. Kalau sekarang Pak ngajar tuh pakai tarif. Cuma saya aja yang nggak ada tarifnya nih. Lepakun. Masih modelnya model lama. Orang datang pergi ngaji, mohon keikhlasan gurunya, mentransfer pengetahuan, ya, sampai anaknya pinter, bahkan didoakan, minta tua ki nak foto kula tre malar moga dadi orang sesoleh, selamat dunia akhirat, masuk surga. Bayangkan tuh, tak majer Pak. Kan minta tua, minta tolong dek pinter, dek kiai, dek ustad, biar apa? Biar anaknya menjadi anak yang soleh. Dan kebanggaan seorang guru adalah tatkala anak didiknya itu ternyata sukses di tengah-tengah masyarakat. Dia mampu tumbuh dan berkembang, mengabdi di tengah-tengah lingkungannya, dan itu menjadi kebanggaan dan suatu bayaran yang tak ternilai harganya bagi seorang pendidik atau seorang guru. Makanya guru-guru ini, termasuk guru-guru pencak silat yang terhimpun dalam forum kita ini, para hadirin, sekalipun tidak ada supportingnya dari manapun, dia terus melestarikan budaya ini, terus ngajar kalau ada yang datang, terus berbagi dan mentransfer pengetahuan. Dan lihatlah, kebanggaannya adalah tatkala para muridnya kemudian bisa mengembangkan terus apa yang sudah diajarkan oleh para guru. Maka amat sangat zalim kepada setiap santri, setiap murid kalau tak mampu mendoakan gurunya, minimal kirim Fatihah untuk gurunya, biar gurunya sehat lahir batin, panjang umur, kalau sudah meninggal diabadikan oleh Allah dalam kasih sayangnya, raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan masuk surga. Saya tanya, berapa kali para santri, para murid kirim Fatihah untuk gurunya? Lebih tong tiri. Mun lebih biasa tak kira-kira mikir. Bagaimana ilmu kita mau barokah? Bagaimana ilmu kita mau langgeng kalau hubungan batin kita dengan guru tidak disambung dengan doa?
Guru selalu berharap dan bermohon kepada Allah Ta'ala agar muridnya menjadi murid yang berbakti, yang bermanfaat. Tapi apakah seorang murid juga mendoakan gurunya agar diberikan kebaikan dan kemudahan serta kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak sudah para dai menyampaikan, para ulama memberikan fatwa kepada kita semua. Nanti kita ini para hadirin akan berada di surganya Allah, tapi mesti berkait dengan siapa guru kita. Nggak ada kita ini masuk surga nyelonong sendirian. Nggak bisa kita ini walaupun punya amal segudang, sujud siang dan malam, lantas kemudian kita bisa masuk surga melenggang tanpa melihat siapa guru kita. Guru itu kedudukannya mulia para hadirin. Bahkan Imam Syafi'i mensyaratkan syarat orang menuntut ilmu itu mesti punya murabbi. Nggak ada ceritanya orang menuntut ilmu tanpa murabbi. Anda mungkin pandai membaca, kita semua mungkin bisa menulis, tapi membaca dan menulis tanpa murabbi, tanpa mursid, apa yang akan kita baca dan kita tulis? Kita mungkin sudah bisa baca kitab, baik yang berharokat maupun yang gundul tak berharokat. Tapi kalau yang kita baca itu para hadirin tanpa bimbingan seorang guru, maka yang ada adalah kita menafsirkan dengan cara dan otak kita. Sementara dalam ilmu fikih, dalil akli itu berada pada urutan paling akhir setelah dalil nakli. Nggak bisa dalil dilontarkan berdasarkan akal pikiran semata, karena kedudukan dalil itu berada di paling urutan paling bawah. Hari ini para hadirin, banyak kita jumpai di mana semua orang mengajak untuk bersedekah. Sedekah adalah perintah, sedekah adalah kebaikan. Bahkan sering saya sampaikan, Allah menempatkan kalimat zakat di dalam Al-Quran, tapi perintah mengeluarkan zakat Allah tidak menggunakan kata zakat. Allah justru menggunakan kata sedekah. Begitu banyaknya sekarang orang mengajak untuk berdharma, bersedekah, kena musibah sedikit, himbauan datang bersedekah. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di negeri kita. Cianjur kena gempa, orang Kalbar pun ikut ribut bagaimana caranya untuk berempati dengan bersedekah. Salahkah itu? Enggak. Tidak salah dalam bab sedekah. Tapi apakah kita berpikir bahwa menyelamatkan saudara-saudara kita yang jauh di sana itu lebih utama ketimbang menyelamatkan saudara-saudara kita yang berada di tengah-tengah dan lingkungan kita? Dalam agama justru diperintahkan kepada kita yang lebih dekat harus menjadi prioritas utama ketimbang yang jauh. Kenapa? Karena begitu sumbangan itu meluncur ke tempat yang jauh, belum tentu langsung bisa diproses karena sudah ada sistem yang menanganinya. Tapi seberapa banyak kepedulian kita dengan lingkungan kita, di mana ada di antara lingkungan kita orang yang barangkali tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, belum beruntung sehingga kesulitan-kesulitan mereka hadapi. Sudahkah kita punya kepedulian dan empati yang sama? Jangan-jangan kita justru melihat cuek dan bahkan mungkin gembira ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah. Bahkan di grup kita tuh muncul ajakan sedekah akbar.
Saya tak pernah mempersoalkan sodakohnya, tapi apakah metode sodakoh itu dimanipulatif seperti itu? Bukankah baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, orang bersodakoh itu kalau boleh tangan kanannya mengeluarkan, tangan kirinya jangan kelihatan. Jangan malah minta pamrih, minta dipuji, apalagi cuma nyumbang 2.000 minta Fatihah 7 kali. Ada tuh yang begitu tuh kan, ayo nyumbang 2.000 minta Fatihah berulang-ulang, minta selamat dunia akhirat. Harga selamat cuma 2.000, ustadznya jadi harganya berapa? Padahal wasilahnya para hadirin, keikhlasan di dalam hati kita ketika kita mengeluarkan adalah syarat terpenuhinya amal kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beramal tapi masih disebut, kalau kita sudah beramal tapi masih dibincangkan, kalau kita masih beramal tapi kemudian kita memberikan catatan ini dan itu, menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan masih karena sesuatu dan lain hal. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya akhina Lur Hafifi, faddal. Nih faddal Kiai. Saya gantok ya? Empat tak? Saya lanjutkan. Jadi para hadirin sekalian, marilah kita menjadi orang yang berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah mewakafkan waktu kita setiap 2 pekan sekali, waktu kita berdayakan, kita manfaatkan dalam rangka apa? Ngamen. Kita nih ngamen biar ada orang yang nyawer, dari nyawernya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sumbangkan kepada orang lain. Kalau orang ngamen tuh ya sudah, wakafkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusannya bola ya ntar lagi lah, tapi ngamen dulu, habis itu baru nonton bola. Korki sempat. Mari kita melaksanakan tugas dan fungsi kita secara bersama-sama. Berdarmalah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah disebut-sebut karena itu sudah tercatat di langit para hadirin. Untuk apa kita populer di dunia ini tapi kalau tidak populer di langit? Apa yang mau kita cari? Sebab kita nanti akan kembali kepada Rabb kita, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menjadikan kita. Kalau masih kita tulis, kita ingat-ingat, kita bincangkan itu tak itu melulu, sampai kapan kemudian kita akan menjadi orang yang legowo menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk marilah kita meyakinkan diri kita bahwa sesuatu yang kita simpan, kita berikan hari ini dalam rangka untuk menyantuni saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal yang indah. Dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu yang menyebabkan kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu
mari kita doakan nih, ada anggota forum kita, saudara kita yang hari ini tertimpa musibah. Nggak tahu hasil operasinya kayak apa tuh, anaknya Bang Napi. Sudah? Belum tahu? Benar. Kita doakan tuh, ada eksiden Pak Wakil karena kena tali kelayang. Ya, tali kelayang tadi ya. Tali kelayang sobek kakinya. Ya. Sekarang ada di Antonius. Sedang mau dioperasi, nggak tahu sampai seperti apa sampai kok terjadi operasi gitu. Tapi setahu saya memang bahwa layang-layang itu cangoreng Madura kelayang lak jangan itu tidak boleh berada di lingkungan kita nih mainnya. Kalau mau main ke Singkawang. Kalau di lingkungan ini salah satu berbahayanya kayak begini ini. Bahkan ada waktu itu terjumpa di depan saya di jalan dekat Gang Belibis, itu jalan apa? Merdeka Barat. Itu tali kelayangnya mampir ke leher orang pengendara motor dan jatuh, masya Allah. Nah, ini memang sudah diingatkan berkali-kali kepada masyarakat ya. Boleh hiburan tapi cari tempat yang kira-kira aman untuk dirinya dan aman untuk orang lain ya. Ya kita doakan nih, mudah-mudahan saudara kita yang kena musibah hari ini ya Allah berikan kebaikan, Allah sembuhkan sehingga semuanya lancar kembali seperti sedia kala. Biridhoillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir saya mohon dengan sangat hormat kepada Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, karena ini kehormatan buat kita semua. Beliau hadir ya di tengah-tengah kesibukannya. Mohon perkenan Pak berikan informasi barangkali ya bangsa 5 menit supaya tambah pengetahuan buat kita semua para jamaah sehingga bisa menjadi warga yang baik di kota Pontianak ini. Kepada Bapak Wakil Wali Kota Pontianak kami persilahkan. Iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin walhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendekar dari segala penjuru perguruan pencak silat yang ada di Kalimantan Barat yang saya hormati serta saya muliakan. Wabil khusus kepada Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Nasir Maksudi dan kepada seluruh para kiai, para ustadz yang secara singkat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi rasa hormat saya terhadap para hadirin wal hadirat, dan kepada seluruh para sepuh perguruan dan juga para muslimat, tokoh muslimat yang saya hormati serta saya muliakan. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur kesempatan untuk dapat hadir di acara rutinitas 2 minggu sekali, yaitu FKPSM Kalimantan Barat dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini selalu mendapatkan keberkahan, kemudahan, kesehatan, umur, rezeki lancar, masyarakat aman, kota Pontianak terus berkembang dan pertumbuhan ekonomi terus positif sehingga kita semua bisa nyaman, damai, tentram hidup di kota Pontianak. Amin.
Dan tidak lupa pula kita sampaikan selawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jasa beliau lah sehingga kita bisa berada di alam yang penuh kenikmatan ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Baiklah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait Bapak Kiai Hakam yang telah mengundang saya sehingga saya dapat hadir di kesempatan malam hari ini untuk bisa bertatap muka bersilaturahmi. Ini merupakan anugerah yang memang sangat luar biasa, karena dengan silaturahmi bisa panjang umur, bisa bertambah rezeki, bertambah nikmat fid dunya wal akhirah. Dan alhamdulillah saya juga ada diberi kesempatan pasti bisa hadir di kesempatan malam hari ini. Dan tadi menarik disampaikan oleh Pak Kiai, ada jemaah ataupun anggota forum yang terkena musibah. Anggota forumnya atau anaknya Pak? Anaknya terkena tali layangan, itu mungkin gelas Pak ya, tali gelas. Dan seiring ini juga saya informasikan bahwa Perdatibum nomor 19 tahun 2020 itu sudah ada ketentuan peraturan daerah, sedangkan peraturan daerah ini dibuat berdasarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk dibuatkan peraturan itu. Dan teknis pembuatan perda ini memakan waktu sekitar 3 bulan kurang lebih seperti itu, dan memerlukan biaya kurang lebih 300 juta, karena semuanya digodok, semuanya tokoh akademisi, para ulama, para kiai, dan bahkan dibandingkan ke daerah luar kota Pontianak efektif atau tidaknya. Itu setelah itu baru disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dikonsultasikan, barulah terjadi sebuah perda dan diundangkan, barulah disosialisasikan. Sedangkan bermain layangan di kota Pontianak ini sangat luar biasa. Seiring Satpol PP kita kerahkan untuk merazia, ini main kucing-kucingan, karena yang main ini bukan hanya anak remaja, anak-anak, bahkan ini rata-rata remaja ke tua, bahkan ada yang boleh dikatakan sebagai orang tua seperti itu. Karena kita larang, ada perdanya, karena jelas itu sangat membahayakan. Dikala sudah putus permainan layangan timpa gelas itu tali benang gelasnya akan jatuh ke daratan dan ditarik dengan yang namanya kerende. Ini kalau membabat orang lewat, orang jalan pakai kendaraan motor dan tidak menggunakan helm yang benar, ini biasanya leher yang dijerat, sehingga pernah kejadian langsung mati di tempat, meninggal di tempat. Dan anehnya lagi, para pemain layangan ini menyau layangan timpa gelas yang putus dengan benang atau tali kawat, dan ini sangat membahayakan sehingga membuat kadang PLN atau listrik menjadi padam. Dan ini juga perlu pemahaman dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada kawan, tetangga, anak, ponakan, cucu agar tidak bermain layangan timpa gelas, karena ini sangat membahayakan. Dan ini sudah terbukti. Mudah-mudahan dengan kejadian yang menimpa anggota forum ini menjadi pembelajaran kepada masyarakat yang lain. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Ani sekalian, Kota Pontianak sekarang ini lagi konsen tetap pada sektor infrastruktur, bidang infrastruktur, karena sebenarnya Kota Pontianak ini infrastrukturnya artinya masih perlu pembenahan terus-menerus, berkesinambungan, sehingga ini bisa memberikan akses
nyata kepada masyarakat, kemudahan kepada masyarakat dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan di kesempatan ini juga pemerintah Kota Pontianak lagi konsen yang namanya penanggulangan atau pencegahan stunting di Kota Pontianak. Yang dikatakan stunting ini adalah gagal tumbuh seseorang bayi yang baru lahir sampai umur 5 tahun, dan itu menjadi keterbelakangan mental. Artinya daya nalar pikirnya itu menjadi tidak normal, sehingga pemerintah Kota Pontianak konsentrasi untuk penanganan ini. Dan ini kami rasakan kesulitannya adalah mengenai persoalan akses daripada masyarakat untuk mematuhi atau mengikuti program-program dari pemerintah, terutama di 1000 hari kehidupan pertama orang hamil sampai melahirkan sampai menyusui. Aturannya dalam Islam pun sudah diatur harus 2 tahun. Bahkan kami ada pendamping di Kota Pontianak ini sekitar 1.500 orang untuk kepintangan itu. Dan calon pengantin juga kita atur sedemikian rupa, kita sarankan untuk mendapatkan surat sehat dari kesehatan, dari fasilitas kesehatan, sehingga barulah diakomodir pendaftaran untuk persiapan pernikahan itu. Namun kendalanya lagi-lagi masyarakat hanya pada saat mendapatkan surat kesehatan, setelah itu tidak pernah datang lagi. Sebenarnya ini adalah program yang sudah kita programkan, mendampingi dari mulai mau nikah sampai hamil sampai punya anak, sehingga bayi-bayi yang disinyalir akan menjadi stunting kita bisa atensi sedini mungkin. Artinya stunting ini bisa kita cegah. Rata-rata kalau wanita hamil itu lahir bayinya di bawah 2,5 kilo itu positif stunting, dan inilah yang akan kita intervensi. Makanya ini ada ibu-ibu juga hadir di sini. Ini tolong diedukasi agar apa? Di saat melahirkan, lebih-lebih bayinya di bawah 2,5 kilo, ini harus aktif dan rutin mendatangi posyandu atau fasilitas kesehatan untuk menimbangkan bayinya, sehingga ada catatan di kami dan kami akan melakukan tindakan nyata ke lapangan. Dan alhamdulillah ini mulai Senin saya akan mendatangi ke titik-titik atau tempat keluarga yang anaknya memang mengalami kondisi stunting. Saya turun langsung, insya Allah beberapa lokus yang ada di Kota Pontianak, terutama timur dan utara. Namun utara timur seiring hasil survei dari Dinas Kesehatan di tahun ini mengalami penurunan, bahkan pindah ke selatan tenggara. Kalau barat kayaknya sepertinya tetap bertahan, cuman ada penggeseran. Nah, ini juga perlu dukungan, bahkan anggota forum juga ini ayo kita sinergi, kolaborasi bagaimana mengedukasi ini. Dan bahkan anak remaja juga kita dampingi untuk diberikan vitamin tambahan untuk kepentingan agar pertumbuhan pasca menghadapi perkawinan ini sudah siap dan sehat, sehingga anak keturunan yang lahir ini benar-benar menjadi generasi yang bisa kita andalkan secara kesehatan fisik. Dan anak-anak di sekolah juga diberikan vitamin tambahan dan diminumkan, dimakankan pada saat di sekolah. Kalau disuruh bawa pulang biasanya dibuang. Nah, ini juga pemahaman orang tua harus sama, satu visi, satu pemahaman agar program ini kita laksanakan bersama sehingga sama-sama bisa dirasakan. Kadang warga masyarakat terutama orang kita, orang Madura, kalau anak bayinya walaupun kerdil agak stunting gitu kan, karena tidak sakit, centang anak tak sakit ke posyandu atau ke puskesmas. Nah, artinya karena sengkah atau karena faktor apa, atau bahkan karena mungkin
keenakan nonton drakor berjam-jam sehingga tidak sempat membawa anak bayinya ke fasilitas kesehatan yang ada. Makanya pada kesempatan ini ayo edukasi bersama, dan yang terpenting juga saya sebagai pendamping Bapak Wali Kota, ibaratnya sopir bis, saya ini kernet Pak. Tapi alhamdulillah saya bisa mendampingi Bapak Wali Kota dalam rangka sebagai koordinator dalam rangka menahkodai Kota Pontianak. Ini haruslah ada dukungan dari masyarakat. Tanpa dukungan dari masyarakat, sehebat apapun kepala daerahnya, sekaya apapun sumber daya APBD-nya, tanpa dukungan masyarakat, saya yakin pembangunan di segala sektor tidak akan semulus atau berjalan lancar. Nah, ini juga bahkan infrastruktur di Kota Pontianak yang namanya drainase, jalan lingkungan, kalau tanpa dukungan masyarakat, saya yakin genangan air yang ada di Kota Pontianak ini kembalinya ke sungai, ke laut akan menjadi lama. Memang konektivitasnya di muara harus dikeruk, drainase primer, tersier, sekunder ini harus konek, terutama di lingkungan-lingkungan seperti di gang bersama ini, terutama di depan rumah, di belakang rumah. Biasanya masyarakat cenderung suka dengan gampangnya menutup agar menjadi rapi, sehingga konektivitas drainase yang ada tidak konek, sehingga pada saat terjadi air pasang laut dan hujan ekstrim, karena kondisi daratan Kota Pontianak ini lebih rendah daripada air laut atau air sungai, sehingga kalau tidak konek pasca air sungai surut ini bisa berlama-lama sehingga terjadi genangan yang lama. Target kami itu solusinya kalau terjadi air pasang laut yang ekstrim dan hujan ekstrim disertai angin lagi, solusinya bagaimana kami mengeruk parit-parit, parit Tokaya dan parit-parit yang lain, karena di Kota Pontianak terkenal dengan 1000 parit yang harus kami normalisasi dengan keterbatasan anggaran yang ada, di mana ada saat pandemi Kota Pontianak 2 tahun dirundung pandemi, ini semuanya agak kelimpungan, agak amburadul, karena soknya yang namanya pemerintah tidak pernah berbisnis, tidak pernah berdagang, tapi hanya semata-mata mengandalkan pajak daripada masyarakat untuk kepentingan membangun jalan poros, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pendidikan, kesehatan. Dan kami sering komunikasi tentang persoalan penanganan di bidang kesehatan. Cuma anehnya masyarakat biasanya enggan menjadi anggota ke BPJS misalnya. Tapi pasca udah sakit kadang ada telepon ke saya, Pak bisa ndak orang kalau masuk lebih rumah sakit lihat luar, kok masuk BPJS bisa ndak Pak? Aja pas tak bisa saya kocak lagi, ngocak tak bisa, kocak tak pelak, bisa memang lakar tak bisa. Nah, ini juga menjadi dilematis kepada saya. Namun hal-hal demikian insya Allah saya tetap konsen dan tetap welcome untuk menerima informasi sekecil apapun di bidang kesehatan, pendidikan, jalan, infrastruktur. Kalau memang itu menjadi ranah kewenangan pemerintah kota dengan kemampuan yang menjadi kami prioritaskan. Artinya kami membangun Kota Pontianak dengan keterbatasan APBD, kami ambil skala prioritas. Nah, ini perlu diketahui kita bersama. Jangan-jangan nanti ujuk-ujuk apa sih bekal mukul motor ada gunana. Amin. Setelah ini sharing saja, sharing. Artinya kalau ada persoalan apapun jagai lewat kawan-kawan, karena relawan saya alhamdulillah di Kota Pontianak masih sebagian besar masih komunikasi. Saya tidak pernah matikan HP kalau tidur kecuali habis casnya. Itu boleh, kapanpun saya akan terima. Karena kadang bahkan kalau ada telepon nomor tidak pakai nama pun saya khawatir, takut-takut apa? Kok kena keluarga nelpon ada musibah,
saya tak langsung angkat kan masalah juga. Makanya mau ada nama tak ada nama saya angkat. Namun persoalan haruslah yang rasional. Ya memang kadang ngurus kakak aja telepon saya, KTP telepon saya, kan artinya sebenarnya lucu juga persoalan, cuman ndak masalah, artinya ndak masalah karena kadang terus terang para aparatur sipil negara itu kan manusia, banyak keterbatasan, banyak kelengahan, bahkan ada unsur kesengajaan yang memang disengaja. Dan kami bersama Pak Wali tidak sangat menginginkan ada urusan yang hanya adminduk atau administrasi kependudukan atau urusan-urusan birokrasi yang lain yang masyarakat datang ke kantor camat, lurah atau ke OPD terkait di Kota Pontianak yang seharusnya selesai hari ini tapi masih ditunda-tunda, harus nunggu 1, 2, 3 hari. Ini juga tugas kami, laporkan kalau perlu posting di media sosial bahwa OPD ini tidak genah. Artinya pasca datang ke kantor tidak ada orangnya kosong. Kalau tidak ditindaklanjuti bisa langsung WA ke saya atau WA ke Pak Wali. Insya Allah kami akan respon langsung. Nah, dan yang perlu kita ketahui juga, kami sampai saat ini di bidang kesehatan ada program yang namanya PSC 119. Ini layanan kedaruratan yang ada di Dinas Kesehatan, yaitu menjemput bola dikala ada kejadian kecelakaan tanpa dipungut biaya. Artinya di kontak PSC 119, insya Allah petugas akan langsung datang bersama ambulan untuk membawa ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit. Itu biayanya gratis, namun pengobatan di rumah sakit tetap menggunakan aturan. Kalau tidak punya BPS terpaksa mandiri, kalau punya BPS pakai BPJS. Kalau pelayanannya tidak genah lapor ke saya. Saya paling tidak suka karena terus terang kontrak 5 tahun sebagai jabatan politis tapi tidak bisa menggenahkan ini. Ini juga saya takut nanti berdosa, karena semua siapapun pejabat politis, siapapun yang masuk di partai hari ini, tahun ini terpilih, tahun yang akan datang belum ada kepastian. Paling-paling datang ngemis-ngemis lagi ke masyarakat untuk minta dukungan. Makanya dalam kesempatan ini ayo sebentar lagi ini masuk ke tahun politik. Anggota forum saya berharap untuk menjadi anggota forum dan masyarakat yang baik, tentu dengan kecerdasan. Artinya kecerdasan tidak mesti harus sekolah atau mundok, tapi mencerdaskan diri menjadi warga negara yang baik. Ikutilah kontestasi politik ini yang dengan jernih, dengan pemikiran yang sehat. Saya yakin kalau yang calon politis yang dengan gampangnya menggampangkan masyarakat dengan karena punya uang banyak, saya yakin pasca terpilih pun akan menggampangkan tidak atau le ke Bapak Ibu hadirin sekalian. Biasanya, ini biasanya. Oleh karena itu ayo anggota forum agak sedikit maju, karena lebih-lebih Pak Kiai Haji Nasir ini dari dulu saya waktu calon provinsi sampai sekarang saya paling banyak diberi saran masukan. Boleh dikatakan saya ini berguru kepada beliau sampai saat sekarang sering komunikasi bertanya. Oleh karena itu anggota forum ini jangan pernah malu. Yang pandai memberikan ilmunya, bagi ilmunya. Yang tidak pandai bertanya, sehingga kita semua paham tentang persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan beragama. Lebih-lebih pada kondisi sekarang banyak berseliweran ini kelompok-kelompok atau pemahaman yang namanya golongan transnasional. Ini juga membahayakan kita. Kenapa? Di medsos itu luar biasa dengan public speaking, menggebu-gebu menyampaikan, memprovokasi masyarakat untuk manas, untuk emosi kepada pemerintah. Ini kalau diprovokasi agar emosi dengan pemerintah, agar benci dengan satu golongan, ini bukan
kita sebagai orang muslim. Yang namanya muslim tetap dididik, diharapkan, diinstruksikan, diperintah tidak boleh benci dengan sesama manusia. Bahkan dengan hewan juga dilarang merusak. Kalau orang sufi bahkan tidak mau membenci setan, walaupun setan itu dilaknat oleh Allah. Karena apa? Karena setan juga memang diciptakan oleh Allah. Yang tidak boleh itu, yang dilarang itu harus tidak boleh mengikuti perilaku setan. Nah, makanya banyak juga orang Islam yang perilakunya, pejabat Islam Muslim yang perilakunya tidak Islami. Nah, ini juga perlu pemahaman kita bersama, sehingga dalam berbangsa bernegara ada tatanan, ada aturan. Saya yakin kita ini masih di taraf pemerintah negara kita ini masih agak-agak terkendali. Tahu lanjut ke depan kita tidak tahu. Cuman kalau ada informasi bahwa negara Indonesia ini sudah akan berakhir di 2030, itu konyol, sangat konyol. Makanya berita-berita hoak yang berseliweran di media sosial, ayo kita saring, jangan ditelan mentah-mentah. Sehingga cek dung-taidungan panaciling medsos dengan berita yang ini mengatasnamakan agama lagi dengan dalil yang seperti ini seperti itu, kita jadi ngeres mengaret macam lementongat tok. Memang mau terjadi perang, siapa sih nyaman? Semuanya tidak nyaman. Kalau ada perang seperti di Timur Tengah misalnya, terjadi bentrok fisik, pengeboman dan lain sebagainya, tidak akan pernah ada yang nyaman. Semuanya akan panik, kelimpungan. Buktinya pada saat kita dilanda musibah pandemi Covid ini, pemahaman banyak berseliweran yang tidak karuan, yang hanya memprovokasi masyarakat untuk tidak mengindahkan hal-hal yang sebenarnya positif. Sekali lagi kesempatan ini saya ucapkan terima kasih diberikan kesempatan sehingga saya bisa menyampaikan. Mungkin ada hal-hal yang lain yang menyangkut kewenangan pemerintah, silakan di sini tuan rumahnya Hakam. Saya siang malam tetap komunikasi apapun persoalan masyarakat. Insya Allah kalau saya bisa berdasarkan kewenangan jabatan saya akan tetap melaksanakan titah daripada kepentingan masyarakat itu. Karena terus terang kalau ada masyarakat yang sampai sakit dengan miris, ketidakmampuan ekonominya untuk mendatangi fasilitas kesehatan, lalu tidak ada yang menjamah, bahkan RT-nya tidak ambil pusing, lurahnya tidak ambil pusing. Ini perlu diekspos bersama. Kalau perlu media sosial kan diviralkan, lapor ke wartawan atau lapor ke saya langsung. Insya Allah kita akan tindak lanjuti sesegera mungkin. Karena pada intinya pemerintah ini sebenarnya sama dengan masyarakat, karena itu semuanya manusia. Namun ada hal-hal yang perlu kita menjadi malu, miris kalau ada sampai ada masyarakat. Dan kami dari Dinas Sosial juga kalau ada di sekitar gang bersama ada warga yang sakit karena tidak mampuan, tolong lapor ke kami. Tidak bisa mendatangi fasilitas kesehatan, tidak punya BPJS, dan memang benar-benar orang miskin, orang tidak mampu, kami akan jemput bola untuk dibawa ke rumah sakit. Ini khusus orang yang miskin. Kalau mampu ya jangan ngaku miskin, takut miskin benar-benar. Nah ini kan tidak mungkin yang hadir di sini ini mau jadi miskin. Saya yakin tidak ada, ini semua bohong kalau ada yang siap miskin. Saya yakin semuanya pasti ingin kaya, ibaratnya seperti itu kira-kira. Nah, mungkin ini Bapak Ibu ahli sekalian, sekali lagi ayo kita edukasi bagaimana kita selaku orang di sini mayoritas Madura, mungkin ada Jawa, ada Habib, ada Bugis. Nah, ayo kita sama-sama sejalan, dan kita tidak harus, walaupun kita orang Islam, janganlah menjelek-jelekkan agama manapun. Kita boleh dan wajib mengklaim, karena saya orang Islam, ya saya harus dan wajib mengklaim agama Islamlah yang paling benar dan yang paling baik menurut saya, dengan
tanpa mengkerdilkan, membusukkan atau menjelekkan agama manapun. Karena semuanya makhluk manusia di muka bumi ini adalah hamba Allah juga, ciptaan Allah juga. Makanya kalau ada kita, walaupun kita sudah bertasbih siang malam, khatam Al-Quran siang malam, tapi masih menjelekkan agama orang lain, lebih-lebih menjelekkan sesama muslim, mengkafirkan sesama muslim, ini sangat tidak benar. Itu hanya membuat resah, kegaduhan, bahkan bisa bentrok fisik yang tidak bisa kita antisipasi. Makanya hal ini harus sebagai anggota forum di masa kini, ayo jangan sampai kita kembali ke jahiliyah, tapi harus keluar yang namanya dari kejahilian, sehingga forum ini bisa betul-betul menjadi wadah rumah warga masyarakat, terutama komunitas Madura, terutama komunitas perguruan yang ada di Kalimantan Barat, untuk bergabung dan duduk bersama di forum ini dalam rangka sosial untuk kepentingan membantu para kaum duafa, terutama para janda dan anak yatim, tapi bukan janda muda. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sekecil ini. Mungkin lain hari kita bisa masih bertemu muka, bisa bersilaturahmi. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada hal yang menyinggung ataupun yang tidak berkenan. Inilah saya adanya, karena memang saya ini terus terang dipilih oleh masyarakat, tentu harus mengabdikan juga untuk kepentingan masyarakat, tentu sesuai kemampuan yang saya miliki. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Bahasan SH. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan beliau, yang telah diedukasi oleh beliau, mampu menjadi perhatian kita masyarakat Kota Pontianak tentunya, supaya menjadi warga yang baik tentunya, dan juga berbangsa dan bernegara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada guru mulia kita, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nasir Maksudi. Malarmuka panapa saya sampaikan sarang beliau Kak Dintoh, bisa peten kaula sarang ajunan seteja realisasi aki dalam kehidupan sehari-hari. Malarmuka peten kaula sarang ajunan seteja selalu cinta de para guru, rato guru, yakni terutama guru tolang, guru ngaji peten kaula ajunan seteja torece kelopai menabi saya ampun tinggal umur. Malarmuka ban Allah Subhanahu wa taala yang kak derajat guru peten kaula ajunan seteja ipapolong sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut acara